Halo sobat, welcome to channel ngomongin apapun ya. Seperti biasanya, channel ini selalu ngomongin soal edukasi, investasi, game, makanan, dan travel ya sobat. Pada video ini saya akan membahas topik investasi ya sobat. Spesifiknya tentang salah satu jenis surat utang negara, yakni obligasi FR. Oke sobat, kali ini saya akan ngomongin obligasi FR dari nol ya. FR ini singkatan dari Fixed Rate ya sobat. Obligasi FR ini berbeda dengan SBN ya sobat. Mari simak penjelasannya setelah ini ya. Kalau misal punya uang dingin 100 juta dan beli obligasi FR bisa dapat 3,3 juta per 6 bulan. Oke sobat, saya langsung ke bahasan inti ya. Sebelum ke obligasi FR, saya coba ulas sedikit mengenai surat utang negara. Dilansir dari website Kemenkeu, pengertian surat utang negara adalah sebagai berikut ya sob. Karena diterbitkan oleh negara, sehingga terdapat penjaminan pembayaran bunga dan pokok oleh negara ya. Nah buat apa sih Indonesia nerbitin surat utang? Pertama, digunakan untuk pembiayaan APBN sob. Kedua, digunakan untuk menutup kekurangan kas jangka pendek ya. Ketiga, untuk mengelola portofolio utang negara sob. Terus, apakah ada yang tahu jenis-jenis dari surat utang negara itu apa aja? Nah, berikut ini jenis-jenis surat utang negara menurut website Kemenkeu ya sob. Pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu obligasi dan surat perbendaharaan negara. Nah di obligasi ini dibagi lagi menjadi variable rate dan fixed rate. Dari pembagian inilah muncul istilah obligasi FR atau fixed rate ya sob. Nah, lalu kalau bicara obligasi FR, spesifiknya apa sih obligasi FR itu? Berdasarkan referensi dari Bibit, obligasi FR yaitu salah satu jenis surat utang negara, di mana diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dengan kupon tetap, yang dibayarkan secara periodik setiap 6 bulan hingga waktu jatuh tempo. Selengkapnya secara dasar hukum bisa cek undang-undang terkait surat utang negara ya sob. Terus apaan ya untungnya kalau beli obligasi FR? Nah ini beberapa keuntungan kalau beli obligasi FR ya. Pertama, obligasi FR bisa dijual kembali sebelum jatuh tempo di pasar sekunder. Namun, ingat ya sob di mana harga jual kembali mengikuti harga pasar ya. Kedua, nilai yieldnya lebih tinggi dari deposito khususnya yang di bank konvensional ya. Ketiga, imbal hasilnya dikunci saat pembelian obligasi FR. Oleh karena fixed rate, kondisi naik turunnya ekonomi tidak mempengaruhi yield ya sob. Keempat, tentunya aman dan dijamin negara sesuai dengan definisi dari Kemenkeu sebelumnya. Kelima, imbal hasilnya pasti didapatkan setiap 6 bulan ya sob. Gimana? Menarik apa biasa aja sob keuntungan obligasi FR? Nah ini info-info kalau mau beli obligasi FR ya sob. Tentunya melalui mitra distribusi resmi Kemenkeu ya sob. Salah satunya sobat bisa membelinya melalui aplikasi Bibit ya sob. Ada cukup banyak opsi yang bisa dipilih di Bibit, dan beberapa diantaranya seperti digambar ya. Nah, terakhir sebelum memutuskan gaspol, perlu dipahami ini ya sob. Bahwasanya bagi saya setiap keputusan investasi perlu didasari beberapa hal ini. Pertama, tujuan keuangan yang jelas berikut jangka waktunya. Kedua, analisa dan pemahaman terhadap risiko yang mungkin timbul biar gak stres. Dan imbal hasilnya optimal. Ketiga, penggunaan dana menurut saya jangan dari hutang maupun dana untuk kebutuhan pokok ya. Oke sob, sekian penjelasan dari saya terkait obligasi FR dari nol ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya ya sob. Terakhir, pada simpulannya apakah menurut kalian cukup menarik obligasi FR ini sob?